Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar semua? Kali ini kita akan membahas klasifikasi materi dan perubahannya. Apa itu materi? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu zat padat, cair, dan gas. Apa saja perbedaan ketiga macam zat tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, zat padat atau solid. Ciri-cirinya, pertama, mempunyai bentuk dan volume tertentu. Kedua, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Ketiga, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Yang kedua, zat cair atau liquid. Ciri-cirinya, pertama, mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Kedua, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Ketiga, partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Ketiga, gas. Ciri-cirinya, pertama, tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Kedua, jarak antar partikel gas sangat renggang. Ketiga, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Berikutnya, kita akan belajar mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Unsur dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam adalah besi, emas, seng. Sedangkan contoh unsur non-logam adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Berikut adalah contoh unsur logam dan lambangnya. Kemudian contoh unsur non-logam dan lambangnya. Berikut ini merupakan sistem peredup unsur yang sering digunakan. Nah, untuk unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama berada dalam satu kolom. Unsur logam terletak di kiri bawah, diberi simbol warna biru. Sedangkan unsur non-logam terletak di bagian kanan atas, diberi simbol warna kuning. Sedangkan unsur semilogam diberi warna coklat. Adapun perbedaan unsur logam dan non-logam yaitu unsur logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Sedangkan unsur non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Unsur logam dapat ditempa dan dapat diregangkan. Sedangkan unsur non-logam bersifat rapuh, tidak dapat ditempa. Unsur logam bersifat konduktor listrik dan panas, sedangkan unsur non-logam bersifat non-konduktor kecuali grafit. Selanjutnya kita akan bahas senyawa. Senyawa adalah zat yang dapat diuraikan menjadi 2 zat atau lebih dengan cara kimia. Misalnya, air memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Berikut ini adalah contoh senyawa dan unsur penyusunnya. Air, unsur penyusunnya hidrogen dan oksigen. Garam dapur, unsur penyusunnya natrium dan klorin. Gula tebu, unsur penyusunnya karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya, campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari 2 zat lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi 2, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya, sirup, larutan garam, dan larutan gula. Jika kita mencampurkan gula ke dalam air, maka yang terjadi, gula akan larut ke dalam air, sehingga zat penyusun awalnya tidak tampak lagi. Sedangkan campuran heterogen adalah zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contohnya, campuran pasir dan air, dan campuran minyak dengan air. Jika kita mencampurkan minyak ke dalam air, maka minyak dan air tidak dapat larut satu sama lain, sehingga zat penyusun awalnya masih bisa dibedakan.
Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.